Ini speakernya nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musholah An-Najwa, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Khusus kena pengurus musholah An-Najwa, orang-orang tua kita, Bapak Ustadz Faiz, Ustadz Abdul Razak, dan semua para asatidz lainnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam yang ke-22, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kekuatan sehingga Allah hadirkan kita dalam rangka menghidupkan malam-malam Ramadan di 10 terakhir ini. Mudah-mudahan Allah kasih hadiah kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, sehingga ibadah kita ini lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang berbahagia, maka dalam surat yang tadi diulang-ulang ya oleh imam kita, surat Al-Qadar ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami, Allah maksudnya, telah menurunkan Al-Quran. Berarti ini Al-Quran aja turunnya dipilih oleh Allah malam Lailatul Qadar. Berarti ini Quran betul-betul ya sesuatu yang paling agung. Sampai kemuliaan Lailatul Qadar diantaranya adanya turunnya Al-Quran. Maka kita mari sama-sama cintailah Al-Quran. Tanya di hati kita semua masing-masing, cinta nggak kita dengan Al-Quran? Sudahkah Al-Quran menjadi sahabat sejati kita? Sebab Al-Quran salah satu sahabat yang betul-betul sejati. Dia akan memberikan kepada kita selama kita pun mau memberikan kepadanya. Begitulah sahabat seharusnya, saling memberi dan menerima. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran besok di hari kiamat, maka kita harus punya waktu bersama Al-Quran. Jangan semua waktu kita hanya untuk pekerjaan, waktu kita untuk keluarga. Pernahkah waktu kita untuk Al-Quranul Karim? Sebab Al-Quran ini teman yang tidak ada istilah makan pagar tanaman. Ada ya? Teman makan apa? Teman makan teman apa teman makan pagar tanaman? Nah, iya, ada istilah begitu. Ada teman istilahnya kacang lupa kan kulitnya. Itu teman begitu, ada yang begitu. Tapi untuk Al-Quran enggak. Al-Quran di dalam kubur akan menjadi penolong kita. Besok Al-Quran yang sering kita baca di antara surat Tabarak, Al-Mulk, dia itu akan menjadi backing kita, bodyguard kita menghadapi ujian alam kubur, fitnah kubur. Dalam hadis yang dikatakan ada satu surat dalam Al-Quran yang siapa yang merutinkan membaca tiap malam, maka dia akan menjadi penyelamat, pelindung dari bahaya kubur. Jadi katanya besok di antara orang yang nggak kena azab kubur, orang yang tiap malam baca Tabarok. Kenapa? Karena Tabarok ini menjadi teman setia. Siapa yang mau coba-coba dengan Anda, kata Tabarok, saya akan terdepan. Quran, surat Tabarok. Nanti di hari kiamat Quran juga akan menjelma menjadi makhluk yang dia memohon kepada Allah, ya Rabbi, masukkan ini si fulan ke surga. Karena dia malam-malam sampai larut, waktunya diberikan kepada aku. Biasanya tidur jam 9, jam 10 dia tidur, tapi karena malam-malam Ramadan dia tunda 1 jam, jam 11 baru tidur. Bahkan jam 12 dia setia membaca aku. Di saat orang-orang sudah terlelap tidur, dia baca.
Quran besok menjelma Pak, Bu. Memohon kepada Allah, ya Allah, dia saya stop, saya cegah dari tidurnya, mana tuh bin naum, mana tuh naum bil lail. Saya cegah dia tidur di malam hari. Kenapa? Karena dia membaca saya. Sekarang saya mohon ya Allah, tolong ya Allah izinkan saya untuk membawa dia ke surga. Kata Allah, silakan kamu bawa, karena dia ada teman sejati. Jadi Pak, jadiin Quran sahabat kita. Sahabat-sahabat kita yang di dunia ketemu kita ketika kita meninggal dunia, semua nggak ada yang bantuin kita di dalam kubur. Meskipun istri kita, istri tercinta, sehidup semati dia cinta kepada kita, begitu masuk kuburan, ya dia sampai lubang kubur aja depan atas kubur. Masuk nggak mau, tapi Quran akan menjadi teman sejati. Begitulah Bu, sahabat kita Al-Quran. Bahkan kalau bisa Al-Quran ini jadikan bagian anggota keluarga kita. Bukan cuman anak, bukan cuman cucu, bukan cuman mantu, tapi Al-Quran jadikan bagian anggota keluarga kita. Jangan dianaktirikan Quran. Kadang-kadang Quran seminggu nggak dibaca-baca, sebulan nggak dibaca-baca, ada yang setahun tuh Quran di atas lemari aja nggak berubah-berubah posisinya, sampai pada berdebu. Quran minta dibaca. Ramadan nih, inna anzalnahu fi lailatul, kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Makanya kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min qiraatil Quran." Seandainya hati kita bersih nih, kita nggak akan kenyang-kenyangnya baca Quran. Karena hati kotor aja, perasaan baca Quran udah begah aja. Tapi kalau orang yang hatinya bersih itu baca Quran nagihin. Lagi kenapa? Karena Quran ini kalau udah ngeberi kita, ngasih kita, ya Allah, melebihi teman-teman sejati kita yang lain. Allah bilang innahu laqur'anun karim. Sungguh Quran ini merupakan Quran yang dermawan. Bagaimana maksud dermawan? Dia membagi kita, semakin kita baca, semakin kita ulang, semakin ada perasaan nikmat, makna-makna baru kita dikasih. Itu ada ulama kalau baca tafsir juz amma aja tiap bulan Ramadan beda-beda tafsirnya. Ini tahun ini beda lagi, tahun ini beda, tahun ini. Begitu ditanya kok bisa beda-beda begitu tafsirnya, padahal juz amma juga dibaca. Oh iya, inilah kedermawanan Al-Qur'an. Makanya yuk sama-sama belajarlah, kita belajar baca Quran. Jangan sampai nggak bisa baca Quran. Nggak ada terlambat Pak, belajar aja udah. Malu, panggil dah ustadz ke rumah kita, ngaji Quran. Sebab besok di kuburan orang yang bisa baca Quran sama yang kagak bisa itu beda kelasnya ntar. Mbak belajar aja, saya takutnya orang bisa. Gampang, kalau nggak bisa ntar Allah kirim malaikat buat ngajarin Quran di kuburan. Bangkit dari kuburan dia bisa baca Quran. Ah ilah gua kalau sekarang belajar baca Quran bisa baca apa kagak? Jangan mikir begitu. Belajar aja dulu, belajar baca Quran sampai mati nggak bisa. Itu di sebuah hadis dikatakan siapa orang yang belajar ya sampai meninggal belum juga bisa-bisa, begitu di kuburan dia akan diajarin malaikat yang turun ke kuburan, ayo gua ajarin. Kenapa? Nungguin kiamat biar bisa baca Quran. Yang malaikat yang ngajarin ya bisa, ustadz biaya bisa ngajarin ya gak? Apalagi ngajarin malaikat, metodenya lebih cepat lagi dia mah. Tahu-tahu bangkit dari kiamat, hari kiamat udah bisa baca Quran. Ntar disuruh baca sama Allah, ayo baca Quran. Sampai mana kemampuan kamu baca, seperti itu derajat kamu bakal naik di hadapan Allah Ta'ala di surga. Naik terus. Makanya jangan sampai nggak belajar dan baca Quran. Yuk belajar. Kenapa? Ini Ramadan syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Makanya kata Imam Zuhri katakan, syahr Ramadan syahrul Quran wa syar'it ta'am. Bulan Ramadan ini dua aja isi baca Quran, banyakin ngasih makan sama orang. Insya Allah bakal selamat. Amin ya Rabbal. Ini yang pertama nih, ya 10 terakhir ini menjadi mulia karena bersejarah turunnya Al-Quran. Yang kedua, 10 terakhir ini ada malam yang berbobot. Yang tadi kita diulang-ulang, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu nggak kamu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa sih itu? Artinya begini, kalau kita punya amalan bertepatan ketemu Lailatul Qadar, itu amalan kita bisa ngalahin orang yang ibadah 1000 bulan nggak ketemu Lailatul Qadar. Itu
Apa keterkaitannya sama keistimewaan waktu? Karena waktunya istimewa, meskipun ibadah timbang semalam nggak pakai semalam suntuk. Isya misalnya berjamaah, pas banget Lailatul Qadar. Begitu dia berjamaah, maka berjamaahnya lebih baik daripada orang yang berjamaah 1000 bulan kagak ketemu Lailatul Qadar. Apalagi sambung terawih, sambung witir, ntar malam bangun tahajud, ntar malam pulang terawih kita baca Quran, pas Lailatul Qadar. Atau kita ngasih bukaan, ngasih sahur, sedekah, ya ngisi kotak promo malam-malam Ramadan, nggak ada absen-absennya, sebulan ngisi, tiap malam kita ngisi. Siapa tahu dalam sebulan ngisi terus, ada pas malam Lailatul, bisa jadi sedekahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kemuliaannya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang ketiga keutamaan Lailatul Qadar adalah kalau tanazzalul malaikah, turunnya para malaikat. Ya Allah, malaikat dari langit turun. Warruhu fiha, sama Jibril turun di Lailatul Qadar. Ngapain mereka turun? Biizni rabbihim, perintah dari Tuhannya suruh turun. Hei malaikat, turun, bagiin THR. Ini THR itu sebenarnya dari Allah ya. Iya, jadi semua yang dikerjain manusia ini ada istilah THR. Sebenarnya udah duluan Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih THR lewat malaikat, disebar ke seluruh penjuru bumi, disebar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Apa itu THR-nya, hadiahnya? Allah mengucapkan dengan lisannya para malaikat, salamun, salamun. Kamu bakal selamat. Kamu bakal selamat. 1 tahun ke depan nih Pak, kita bakal selamat. Ketemu lagi nanti tahun depan Ramadan, insya Allah, amin. Kita dijamin salamun, kamu selamat. Meninggal, salamun, kamu bakal selamat. Hidup, salamun, kamu bakal selamat. Hidup 1 tahun, bakal berkah, bakal bahagia, bakal turun rahmat, bakal dapat banyak kebaikan 1 tahun ke depan. Salamun itu mananya. Ucapan dari malaikat yang dikirim oleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan tuh? Hatta matla'il fajr, sampai datang subuh. Begitu subuh datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malaikat Jibril berteriak, Ar-Rahil, Ar-Rahil, ayo berangkat, masuk lagi, naik lagi. Makanya itu malaikat pada terbang, ya, sayap-sayapnya itu ya sampai menutupi cahaya matahari. Makanya matahari itu di pagi harinya putih, bukannya kuning. Kenapa? Karena kepakan sayap malaikat. Malam kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar ini artinya qadar. Qadar itu kan takdir. Jadi malam penentuan takdir. Ibu, bapak kalau mau jadi orang baik, mau ditakdirin jadi orang baik, ini 10 terakhir hidupin dah. Minta jadi orang baik. Ikrar sama Allah, ya Allah saya pengen benar, ya Allah saya pengen jadi soleh, ya Allah saya pengen jadi orang bertakwa, ya Allah saya pengen taubat cepetan. Kenapa? Karena di dalam Lailatul Qadar ini ada fiha yufraqu kullu amrin hakim. Semua urusan disebar-sebar, dibagi-bagi. Ada yang jadi baik, ada yang jadi buruk, ada yang selamat, ada yang bahaya, ada yang beruntung, ada yang rugi manusia. Maka hidupin malam-malam Ramadan ini yang sebut terakhir, biar kita diberikan ucapan salamun. Selamat kamu. Ada 4 orang nih Pak, nggak diucapin salamun ya. Alhamdulillah. Ya, nggak dapat salamun. Saya pertama orang yang terus aja maksiat. Ramadan kagak ada tobat-tobatnya. Orang kan ada puasanya kayak gitu ya. Orang ada puasa pisan. Orang ada pengen bener pisan, niat nggak ada, mau terus aja dosa. Ini orang begini nggak dapat salamun. Yang kedua, anak yang durhaka sama orang tua, masih nyakitin orang tua aja. Kelakuannya, ucapannya, kagak ngenakin orang tua. Walaupun dia ibadah, nggak dapat salamun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang mutusin silaturahim. Orang yang mutusin silaturahim nggak dapat salamun dari malaikat. Ayo kita sambung. Ini sholat tarawih kita berjabat tangan. Ayo hilangkan kebencian, sambung silaturahmi dengan keluarga. Yang terakhir, orang yang terus aja minum minuman keras, dia kagak dapat salamun, salam dari para malaikat. Makanya karena itu di malam-malam ini, masya Allah, ayo kita hidupin
Apalagi besok malam Jumat, Sayyidul Ayyam, malam istimewa, bertepatan dengan malam ganjil, malam 23. Ayo yang punya duit, sedekah. Yang punya sehat, bangun tahajud, sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, tarawih hidupin. Semangat lagi kita. Kenapa? Karena ini 10 terakhir. Ibarat orang main bola nih, tos-tosan nih. Tos-tosan udah final nih. Ya, mau nggak mau harus dapat piala. Bener nggak? Pialanya apa? Salamun hiya hattamat. Lah iya, tos-tosan nih, capek, lelah. Kenapa bang? Harus capek, harus lelah. Biar dapat piala. Orang main bola tos-tosan sampai gobius. Bener nggak main bolanya? Kenapa? Tos-tosan nih, pulang harus dapat hadiah, pulang harus bawa kemenangan, pulang harus bawa nama baik. Ini mau ngabisin, udah 20 hari lewat Ramadan. Ini malam terakhir, mari kita semangat. Jangan di malam-malam terakhir kita ngejar diskon di Ramayana. Pada ngejar diskon di Ramayana, ya dapat diskon dunia kita, akhirat kita ke diskon juga. Berkurang ke akhirat kita apa? Ya sibuk. Makanya udah 10 terakhir ini yuk kita fokusin, concern lagi, balik lagi ke musola, ajak lagi keluarga kita. Kenapa? Ini babak terakhir penentuan. Pengen dapat salamun, ayo hidupin malam-malam kita qiyamul lail, malam tarawih. Kita udah bersyukur sama Allah, alhamdulillah kita bisa puasa. Amin ya rabbal. Ya Allah, nikmat Bu bisa puasa. Orang-orang yang di kuburan pengen balik ke dunia, pengen puasa. Ya Allah, saya pengen buat puasa, cuma saya udah di alam barzah. Coba dulu kalau meninggal dunianya jangan bulan Rejab, ntar baik habis lebaran meninggalnya. Mungkin ketemu kali Ramadan diampunin dosa, keburu meninggal, nggak puasa. Orang yang lagi dirawat di rumah sakit, bener nggak? Tahun ini orang bisa puasa, orang bisa terawih, netes air matanya. Tahun ini masih nggak puasa, tahun ini nggak terawih. Ada penyesalan, mereka dapat sakit tuh, uzur. Kita ini, ya Allah, alhamdulillah, nggak di alam barzah, nggak di rumah sakit, dikasih sehat kita. Terus kita bisa puasa, alhamdulillah. Senang, girang puasa itu senang kita, Pak. Allah pilih kita masuk rombongan orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kan banyak juga orang yang alladzina amanu begitu kutiba alaikumusiyam, padahal bukan di alam barzah, bukan di rumah sakit, sehat orang puasa. Seger badannya orang puasa, badan doang koker, kumis baplang, nahan lapar cemen orang puasa. Ya payah nih orang. Kita bersyukur, alhamdulillah bisa puasa. Makanya kalau puasa mukanya happy, mukanya cerah. Ini sebut-sebut ini muka cerah, muka happy. Kenapa happy Bu? Kenapa cerah Bu? Senang, alhamdulillah bisa puasa. Jangan timbang bocah berisik doang ngamuk di rumah. Pada diem nggak lo? Lu nggak tahu, gua lagi lapar nih. Lo kalau lagi lapar hawa beda. Wah Allah, ini orang babak puasa serem banget ya. Jangan serem-sereman puasa. Biar happy. Terawih juga biar happy. Terawih happy. Kenapa? Ya Allah, kita lagi dialog sama Allah, komunikasi sama Allah. Mudah-mudahan terawih kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya, 10 terakhir ini ada zakat yang harus kita tunaikan, zakat fitrah. Tunaikan zakat fitrah ya, sesegera mungkin kalau ada rezekinya. Kalaupun tidak, malam takbiran masih bisa kita zakat fitrah. Oleh karena itu, mari sama-sama saya mengajak diri saya juga pribadi. Ayolah di 10-10 malam terakhir ini ada waktu 2 rakaat buat Allah. Minta ya Allah jadiin saya orang bener. Takdirkan saya jadi ahli surga. Takdirkan saya husnul khotimah. Takdirkan saya mendapatkan salam dari malaikat. Takdirkan keberuntungan saya, istri, anak, minta sama Allah malam-malam terakhir. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.